Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan yastahfuna minan nasi wa la yastahfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal khoslata sholihata takunu fir rajuli yuslihullahu biha amalahu kullahu wa tahurur rajuli li salatihi yukaffirullahu bituhurihi dunubahu wa tabqa salatuhu lahu nafilatun. Rawahu Abu Ya'la wal Bazzar wa Tabrani fil Awsat al hadis au kama qol. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah kajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, sampai detik ini, sampai malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita, mudah-mudahan seluruh amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sampai akhir hayat kita. Harapan kita mudah-mudahan besok di hari kiamat kita digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya, orang-orang yang mendapatkan pertolongannya. Amin, amin, Allahumma amin. Bu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kita mulai, monggo kita doakan jamaah kita yang sedang sakit, keluarga jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesabaran. Yang sakit mudah-mudahan digugurkan dosa-dosanya. Yang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Bu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama
Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini tema kita adalah 5 amalan untuk menjaga ilmu. Jadi ngeten para ibu, para bapak, kita itu untuk menghafal sebuah ilmu itu kan kesulitan, Pak. Utamanya orang yang umurnya sudah 50 ke atas. Orang yang sudah umurnya 50 ke atas itu kan sulit, Pak. Menghafal sesuatu itu sulit. Dan kita menghafalkan ayat itu yang atas ingat, yang bawah lupa. Nanti yang bawah ingat, yang atas lupa, kan sulit, Pak. Jadi kita sulit untuk menghafalkan sesuatu. Nah, ketika kita sudah menghafal, hilangnya itu ternyata cepat, Pak. Gitu. Nah, misalnya kita menghafal surat nopo, kita ketika menghafal surat itu kan perjuangan, Pak. Perjuangan betul itu untuk kita, Nah, ketika surat itu sudah kita hafal, ternyata hilangnya itu gampang sekali, Pak. Ada 5 amalan, Pak. Jadi 5 amalan. Apabila ini kita lakukan, insya Allah Allah akan menjaga ilmu yang sudah kita miliki. Seorang ulama yang bernama Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakhiri Al-Kubawi, saya ulangi, seorang ulama yang bernama Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakhiri Al-Kubawi, dalam kitabnya yang berjudul Durratun Nasihin, insyaallah halaman 15, Pak. Piyambake matur ngeten, man arada ayyahfadul ilma fa alaihi ayyulazima khamsa khisalin. Man arada ayyahfadul ilma, barang siapa yang ingin menjaga ilmu, barang siapa yang ingin ilmunya itu tetap terjaga, Pak, tidak mudah hilang. Fa alaihi ayyulazima khamsa khisalin, hendaklah orang itu mengamalkan 5 perkara. 5 perkara. Apabila itu kita lakukan, insya Allah Allah akan ikut menjaga ilmu yang telah kita miliki. Apa 5 perkara itu? Al-ula, yang pertama, sholatul laili walau raq'ataini. Melakukan sholat malam walaupun cuma 2 rakaat, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dalam kitab-kitab fikih, Pak, jadi dalam kitab fikih banyak sekali keterangan-keterangan yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang melakukan sholat malam, Pak. Dan insya Allah, Pak, insya Allah sholat, nama sholat maksud saya, yang disebut secara langsung dalam Al-Quran itu sholat malam, Pak, sholat tahajud. Kan ngeten, Yang dimaksud dengan sholat malam itu kan sholat yang dilakukan pada malam hari, termasuk diantaranya sholat tahajud. Makanya ketika orang melakukan sholat tahajud, udah otomatis orang itu melakukan sholat malam. Tetapi ketika orang melakukan sholat malam, belum tentu orang itu melakukan sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat malam itu tidak hanya tahajud saja. Saya ulang lagi. Jadi satu-satunya sholat, satu-satunya sholat yang oleh Allah disebut secara langsung, Pak, secara langsung. Itu insya Allah napa? Sholat tahajud. Allah dawuh wonten Al-Qur'an surat Al-Isra nggih, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Itu diantaranya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Di dalam hadis qudsi, hadis qudsi, kalau tadi kan ayat Al-Qur'an. Di dalam hadis qudsi
itu ada keterangan di mana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Ja'a Jibrilu ilan Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril pernah mendatangi Kanjeng Nabi. Faqala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, ini saya jujuk mau nggih. Jibril mengatakan, wa'lam anna sarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Muhammad, ketahuilah bahwasanya mulianya seorang mukmin itu qiyamuhu bil lail, apabila orang mukmin itu mau melakukan sholat malam. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Lantas kenapa Pak nggih? Jadi kenapa orang yang melakukan sholat malam itu ilmunya terjaga? Seorang sahabat yang bernama Abu Umamah itu pernah datang. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin seingat saya. Seorang sahabat yang bernama Abu Umamah itu pernah datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, ayud du'ai asma, ya Rasul, doa yang didengar oleh Allah itu kapan waktunya? Doa yang dikabulkan oleh Allah itu kapan? Ini tidak berarti doa di lain itu tidak dikabulkan. Artinya doa di saat ini Pak, kemungkinan dikabulkannya itu lebih banyak, ya. Ayud doa ya asma ya Rasulullah, ya Rasul, doa yang napa? Yang dikabulkan, didengar oleh Allah itu waktunya kapan? Qala, Nabi mengatakan fi jaufil lailil akhir. Doa yang dipanjatkan di sepertiga malam yang akhir. Insyaallah jenengan pun sering mireng niku, nggih. Doa yang dipanjatkan di sepertiga malam yang akhir. Itu yang pertama, Pak. Doa yang paling mustajabah, doa yang paling baik itu adalah doa yang dipanjatkan di sepertiga malam yang akhir. Kan tidak mungkin Pak orang itu hanya berdoa tanpa melakukan sholat. Jadi sebelum orang itu berdoa kan diawali sholat. Jadi dia sholat, setelah sholat dia berdoa. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian hadis itu dilanjutkan. Wa kulli duburi sholatil maktubah, yang nomor 2, doa yang dipanjatkan di setiap selesai melakukan sholat wajib. Bapak-bapak yang berbahagia, tapi Pak Eko yang tinggal nggih, dalam Al-Quran suratnya surat Al-Muzammil, insyaallah ayatnya ayat 5 Pak, dibaca mulai ayat pertama. Allah dawuh, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Terusnya inna sanulki alaika kaulang sakila. Moga Pak Eko. Surat Al-Muzammil, moga. Oke, terus bangunlah malam hari kecuali sedikit, seperduanya atau kurang daripada sedikit, atau lebih atasnya, dan bacalah Al-Quran perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan atasmu kepadamu perkataan berat. Oke, ingatkan ya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad. Qumil laila, bangunlah di waktu malam. Illa qalila, kecuali sedikit. Makanya sholat malam itu bagi Nabi wajib, Pak. Bagi kita memang sunnah, tapi bagi Nabi itu wajib. Qumil laila, bangunlah di waktu malam, illa qalila, kecuali sedikit. Nisfahu, mungkin separuhnya Pak. Jadi separuh malam, tengah malam. Awing kusminhu qalila, atau setengah malam kurang sedikit. Kalau setengah malam itu jam 12, berarti ya sebelum jam 12.
Napa wonten Pak kira-kira di antara kita yang melakukan sholat malam startnya itu mulai sebelum jam 12 Pak? Enten Pak? Enten Pak? Enten Pak mriki Pak? Ndak ada nggih. Jadi sholatlah di waktu malam kecuali sedikit. Separuhnya nggih. Awingkus minhu qalila atau separuh kurang sedikit. Auzid alaihi atau separuh lebih sedikit Pak. Jadi sekitar jam pinten? Jam 1, tengah 1 nggih. Niki lene teng Pondok Temboro Pak nggih. Dirose lare-lare. Utamanya kalau puasa di sana itu terawihnya itu mulai habis isya sampai jam 3 Pak. Setiap hari. Nggih. Nah, balik ke sini nggih. Jadi separuhnya atau separuh kurang sedikit atau separuh lebih sedikit. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Bacalah Al-Qur'an dengan pelan-pelan. Jadi tartil itu ada yang mengartikan, jadi ketika kita baca itu dimantap nih Pak. Jadi Quran itu ketika baca betul-betul kita hayati. Lek pun ngoten nggih. Allah mengatakan inna sanulki alaika kaulang sakila. Aku kata Allah akan memberikan, itu fi'il mudhari' Pak. Karena ini fi'il mudhari' artinya kejadian ini sedang dan akan terus terjadi Pak. Jadi orang yang melakukan sholat malam, orang yang melakukan sholat malam, kemudian setelah orang itu melakukan sholat malam, dia membaca Al-Quran. Orang itu sesuai dengan janji Allah Pak nggih, akan diberikan yang namanya perkataan yang berat, perkataan yang membekas. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dalam hadis yang lain ini berkenaan dengan keutamaan Pak, jadi keutamaan waktu malam. Makanya orang yang punya ilmu kemudian dia mau sholat malam, di saat sholat malam dia berdoa, insya Allah ilmunya awet Pak. Termasuk misalnya kita punya hafalan Al-Quran, jenengan punya hafalan Al-Quran, kalau itu jenengan pakai ketika sholat malam awet Pak. Aestu niku saya sudah mempraktekkan. Jenengan punya hafalan surat itu jenengan pakai ketika jenengan sholat malam awet Pak. Tapi kalau kita punya hafalan Quran, mboten nate didamel, lali Pak. Aestu lali niku nggih. Makanya seperti saya bilang tadi, kita menghafal itu perjuangan. Kita menghafal itu sulit, tapi menjaga hafalan itu yang berat. Oke, dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda, oke, muga-muga hadisnya mboten hilang Pak. Dalam hadis yang lain, idza kana yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah yang maha gagah, Allah yang maha tinggi, setiap malam turun ke langit dunia. Langit itu ada 7 ya. Nah, setiap malam Allah itu turun ke langit dunia, langit yang paling bawah. Khina yabqa sulusayil lailil akhir, ketika malam itu tinggal sepertiga malam yang akhir Pak. Makanya ngeten ya, ini kalau kita bisa mengamalkan Pak, sholat malam itu yang kita lakukan pertama adalah sholat. Setelah sholat kita baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran yang kita lakukan berdoa Pak. Jadi di akhir-akhir sepertiga malam itu yang kita lakukan berdoa ya. Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang membaca istighfar di waktu sahur ya. Waktu sahur itu kan jarak waktu sahur dengan subuh itu kalau dipakai baca Quran itu berapa ayat itu? 40 ayat Pak ya. Jadi ketika sepertiga malam yang akhir Allah itu turun ke langit dunia. Kenapa Allah turun? Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajibu lahu. Bila ada orang berdoa, saya kabulkan doanya.
Jadi ketika ada orang bangun di malam hari, dia berdoa, maka doanya itu akan aku kabulkan. Fi'il mudhari' nih Pak. Terus nih, jadi kejadian ini sedang dan akan terus berlangsung. Man yas'alani fa'u'tihi. Siapa yang meminta kepadaku, maka kata Allah fa'u'tihi, akan aku beri Pak permintaannya itu. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Orang yang minta ampun kepadaku, maka aku ampuni. Jadi amalan yang bisa menjaga ilmu kita, yang pertama adalah apabila kita mau membiasakan untuk melakukan sholat malam. Saya ulang lagi, tidak mungkin Pak orang itu hanya sholat kemudian tidak berdoa, atau tidak, kan tidak mungkin orang itu hanya berdoa dia tidak melakukan sholat, kan tidak mungkin. Kita malam hari bangun itu hanya berdoa, tidak melakukan sholat. Artinya antara sholat dan berdoa itu satu paket. Kita ya sholat, kemudian kita berdoa. Sholat saja tidak berdoa kelihatannya bukan mungkin. Hanya berdoa tidak melakukan sholat malah tidak mungkin. Makanya yang lebih baik lagi sholat, membaca Al-Quran, kemudian yang nomor 3 berdoa. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang nomor 2 Pak. Yang nomor 2, amalan yang bisa menjaga ilmu kita. Wasaniyatu dawamul wudu. Yang nomor 2 adalah orang yang membiasakan wudu. Artinya ngeten Pak nggih. Memang kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, perintah wudu itu diperuntukkan untuk orang yang mau melakukan sholat. Tetapi dalam prakteknya Pak, Rasulullah itu berwudu tidak hanya untuk melakukan sholat. Jadi Rasulullah itu berwudu tidak hanya untuk Rasulullah itu berwudu tidak hanya ketika mau sholat. Nah, orang yang melanggengkan wudu Pak, orang yang membiasakan wudu, artinya dia itu ketika batal wudu, walaupun dia tidak ingin sholat Pak, pokoknya dia batal wudu. Termasuk misalnya ada keterangan, seingat saya sudah pernah saya sampaikan, orang yang sebelum tidur, orang itu terbiasa melakukan wudu. Sebelum tidur orang itu wudu. Jadi tidurnya itu Pak, jadi tidurnya dia itu dinilai ibadah. Orang yang sebelum tidur berwudu, misalnya nanti Pak di malam hari dia itu mati, itu ada keterangan insya Allah matinya itu dinilai mati syahid. Itu keutamaan orang yang nopo, orang yang membiasakan wudu. Di dalam hadis dalam kitab fikih sunnah itu insya Allah juga ada dalam kitab Bulughul Maram. Jadi dalam kitab fikih sunnah Nabi niku nate dawuh ngeten, innal khoslata as-solihata takunu fir rajuli yuslihullahu biha amalahu kullahu. Innal khoslata, sesungguhnya ada sebuah kebiasaan Pak, as-solihata yang baik, takunu fir rajuli yang ada pada diri seseorang, yuslihullahu biha amalahu kullahu, yang dengan kebiasaan baik itu Allah akan menjadikan amal orang itu baik semua Pak. Saya ulangi ada kebiasaan baik yang dilakukan oleh seseorang, apabila orang mampu dan mau melakukan kebiasaan ini, maka semua amalnya itu oleh Allah dibuat baik semua Pak. Logikanya ngeten. Kalau orang itu punya wudu Pak, orang mempunyai wudu,
Orang yang punya wudu, dia mau melakukan maksiat kan mikir tuh Pak, mau punya wudu, nggih. Ya, ketika orang tidak punya wudu kan beda Pak. Nggih. Jadi orang yang punya wudu itu, insya Allah orang itu lebih berhati-hati. Makanya dawuhnya Kanjeng Nabi, orang yang punya kebiasaan wudu, nggih, orang yang punya kebiasaan berwudu, nggih, maka oleh Allah amalnya itu akan dijadikan baik, termasuk insya Allah diantaranya kalau orang itu punya ilmu ya dijaga ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuhurur rajuli li salatihi yukafirullahu bituhurihi dzunubahu. Orang yang melakukan wudu, orang yang melakukan wudu untuk melakukan sholat, maka wudunya itu bisa menghilangkan, bisa menghapuskan dosa-dosanya. Ini kula jenengan buka Pak, dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsiri Quran surah Al-Maidah ayat pinten niku, ayat 5 niku nggih, ya ayyuhalladzina amanu, ayat 6 nggih, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq niku nggih. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu. Famsahu biwujuhikum ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kamu ingin melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah tanganmu sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim, ketika menafsir ayat itu, dia menyisipkan banyak hadis Pak. Misalnya ngeten ini, idza tawaddo'a abdul muslimu, apabila orang muslim itu berwudu, fahosala wajhahu, kemudian orang itu membasuh wajahnya Pak, khuttat khotoyahu min wajhihi, maka dosa yang berasal dari wajah itu hilang Pak. Apabila dia membasuh tangannya, maka dosa yang berasal dari tangan hilang. Apabila dia membasuh kakinya, maka dosa yang berasal dari kaki itu hilang. Bahkan benjing Pak, ini tentang keutamaan berwudu loh Pak nggih. Jadi keutamaan orang yang berwudu. Jadi kalau orang itu di dunia, orang yang melanggengkan wudu, insya Allah orang itu lebih bisa menjaga diri Pak. Kemuliaan, keistimewaan orang yang berwudu besok di akhirat Pak nggih. Jadi satu ketika Rasulullah itu mendatangi kubur Pak, mendatangi makam, Nabi matur ngeten, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-maqbarah, Nabi pernah mendatangi makam Pak nggih, tempat kuburan niku. Faqala assalamualaikum daro qaumim mu'minin, keselamatan atas kalian semua, daro qaumim mu'minin, kampung kaumnya orang yang beriman. Wa inna insyaallahu bikum angqoribin lahikun, sesungguhnya insya Allah, jika Allah menentukan, jika Allah menghendaki, kami akan menyusulmu dengan cepat, kata Nabi. Wadittu law anna qad ra'aina ikhwanana, aku sangat ingin, kata Nabi, aku itu bertemu dengan teman-teman kami. Qalu, para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, ya Rasul, bukankah kami para sahabat itu kan teman-teman engkau? Qala, Nabi mengatakan, antum ashabi, kamu itu sahabatku, kamu itu sahabatku, kamu itu bukan temanku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, adapun teman-temanku, kata Nabi, adalah orang Islam yang datangnya setelah aku. Jadi Nabi meninggal, orang itu baru datang, mungkin termasuk kita. Jadi kalau Abu Bakar, Umar, Utsman itu sahabat Nabi. Kalau teman-teman Nabi adalah orang Islam yang hidupnya jauh
setelah Nabi meninggal, orang yang hidupnya setelah Nabi. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, Pak, kaifa ta'rifu man lam ta'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah, ya Rasul, bagaimana panjenengan itu bisa mengenali orang yang hidupnya setelah engkau? Apa enten ceritane Nabi Muhammad kepanggih kali Pak Eko? Mboten enten, Pak, nggih. Mboten enten ceritanya Nabi Muhammad bertemu dengan Pak Saifuddin kali Pak, mboten enten, nggih. Makanya Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali orang-orang yang hidupnya itu jauh setelah engkau? Kemudian Nabi ganti bertanya, Pak. Makanya orang menjawab pertanyaan dengan pertanyaan itu boleh. Tadi ditanya, ganti bertanya boleh. Jadi ketika Nabi ditanya, bagaimana engkau bisa mengenali orang-orang yang hidupnya jauh setelah engkau? Nabi ganti bertanya, aro'aita lau anna rajulan lahu khailun hurun mukhajjalatun baina dhuhroi khailin duhmun buhmun alla ya'rifu khailahu. Bagaimana pendapatmu bila ada orang laki-laki dia itu punya kuda yang kulitnya itu cemerlang, Pak. Kuda yang kulitnya cemerlang itu berada di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam. Kuda yang berwarna putih cemerlang berada di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam. Qalu bala ya Rasulullah, ya tentu kami bisa mengenali, karena ada kuda putih yang berada di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam. Qala, kemudian Nabi bersabda, fa innahum ya'tuna hurran muhajjalina min asaril wudu wa ana faratuhum alal haudi. Orang-orang yang Islam, orang-orang Islam yang datang setelahku itu, kata Nabi, ya'tuna hurran muhajjalina min asaril wudu, besok di hari kiamat akan datang dalam keadaan kulitnya cemerlang, Pak. Makanya kita enggak usah ngaku-ngaku ya Muhammad aku, mboten usah, nggih. Jadi kita tidak usah Muhammad aku umatmu, Muhammad aku, mboten usah, nggih. Dengan kita sering berwudu, Pak, nggih. Dengan kita sering berwudu, sering melakukan sujud, maka akan ada tanda, Pak, nggih. Jadi ada tanda bagi kita. Jadi Nabi itu walaupun tidak pernah mungkin kenalan dengan kita, tidak pernah bertemu dengan kita, tidak pernah berjumpa dengan kita, Nabi bisa mengenali kita besok pada hari kiamat. Dari apa? Wudu yang pernah kita lakukan. Wa ana afraduhum alal haudi, aku, kata Nabi, akan menunggu mereka di telaga Kautsar. Jadi orang yang berwudu ketika di dunia dijaga, Pak, oleh Allah. Kalau dijaga dari berbagai macam amalan yang jelek, orang yang punya wudu insya Allah dijaga, Pak, akan ilmunya. Besok pada hari kiamat orang yang berwudu itu dijaga oleh Allah, kulitnya dibuat putih berseri, putih cemerlang, putih berseri-seri, sehingga walaupun Rasulullah itu tidak pernah berjumpa dengan kita, Rasulullah tidak pernah mengenal kita, Rasulullah itu akan mengenali kita, Pak. Dari mana? Dari wudu yang kita lakukan ketika kita di dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Akhir, Pak, nggih. Ini yang 3 sampai 5 lain kali. Nabi itu pernah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kamu aku beritahu tentang amal perbuatan yang bisa menghapus dosa, Pak? Jadi ketika kita melakukan ini, dosa kita hilang, Pak. Utamanya dosa kecil, Pak, dosa kita itu hilang. Wa yarfa'u bihid darajat, Allah akan mengangkat derajat kita. Ini keterangannya, Pak, yang dimaksud dengan Allah menghapus dosa dan mengangkat derajat itu artinya orang yang wudu itu dosa-dosanya diampuni. Jadi yang dimaksud dengan
dihapus kesalahan-kesalahannya, orang itu dosanya diampuni, Pak. Kemudian yang dimaksud diangkat derajatnya, orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsir Quran surah Ali Imran ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus niku. Surat Ali Imran ayat terakhir, Bang nggih. Jadi nggih saged jenengan baca. Nggih terakhir kan la'alakum tuflihun. Jadi la'alakum tuflihun niku. Nggih. Maukah kamu aku beritahu tentang amal perbuatan yang bisa menghapus dosa dan bisa meninggikan derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya saya mau. Nabi kemudian mengatakan, isbahul wudu alal makarih. Sempurnakan wudu di tempat-tempat yang kamu tidak suka. Artinya ketika kita kedinginan itu, Pak. Ketika cuaca dingin, kita berwudu dengan sempurna. Misalnya kita berwudu, basuh tangan cuma 1 kali kan tidak apa-apa, Pak, aslinya. Kan sah nih. Termasuk berkumur itu kan mestinya tidak wajib, Pak. Kalau kita mengikuti Al-Quran, wudu yang wajib itu cuma 4. Basuh wajah, mengusap tangan, saya ulangi, basuh wajah, kemudian mencuci, membasuh tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Cuma 4 itu, Pak, aslinya. Nah, jadi yang diampuni dosanya itu orang yang mau menyempurnakan wudu di saat dia tidak suka. Itu yang pertama. Yang nomor 2, kasrotul khuto ilal masjid, orang yang banyak-banyak berjalan menuju ke masjid. Yang nomor 3, wa intidorus sholati ba'da sholah, orang yang menunggu antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Jadi kembali, Pak, kembali ke tema. Jadi amalan yang bisa menyebabkan napa niku ilmu kita terjaga, ilmu kita itu awet. Yang pertama, apabila kita itu mau melakukan sholat malam walaupun cuma 2 rakaat, Pak. Yang nomor 2, apabila orang itu mau membiasakan wudu. Ada yang matur tapi nggak tahu berita ini benar atau tidak. Katanya di antara amalan Gus Bahak, Pak, Gus Bahak ya yang terkenal itu, Pak. Jadi di antara amalan yang ia lakukan, dia itu setiap batal wudu, Pak. Setiap batal wudu, termasuk Jenderal Sudirman. Itu katanya di antara amalannya setiap batal wudu, setiap batal wudu. Itu kalau dalam kitab Bulughul Maram, Pak, Nabi itu pernah bermimpi. Ya Ali, aku kok bermimpi, aku mendengar suara sandalmu itu di surga. Kan tidak mungkin tuh, Pak, sandalnya masuk surga, orangnya tidak. Kalau sandalnya masuk surga, ya otomatis orangnya masuk dalam surga. Nabi itu pernah, ya Ali, aku bermimpi, aku melihat suara sandalmu itu di surga. Amalan apa yang kamu lakukan? Napa katanya Ali, Pak? Ya Rasulullah, saya itu pokok batal, saya berwudu. Saya batal berwudu, kemudian saya melakukan sholat 2 rakaat. Batal wudu. Ini diomongnya gampang, Pak, tapi prakteknya ternyata ya sulit, nggih. Makanya ini kudu napa nggih? Ibda binafsik, mulai dari kita masing-masing. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dereng sak niki. Pertama tunggal mawon. 1 hadis man, Pak, nggih. Jadi amalan yang menyebabkan apa itu ilmu kita itu terjaga, nggih menika at-taqwa fisirri wal alaniyah. Orang yang bertakwa baik dalam keadaan terang-terangan, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Orang yang bertakwa baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi
maupun terang-terangan. Wau tengajeng Pak nggih, tengajeng saya kutipkan Quran surat An-Nisa ayat nomor 108. Di sana Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keterangan yang selalu bijing Pak nggih. Surat An-Nisa ayat nomor 108. Allah dawuh, yastahfuna minan nasi wala yastahfuna minallah. Wa huwa ma'hum id yubayyituna ma la yardha minal qaul. Yastahfuna minan nas, mereka takut kepada manusia. Wala yastahfuna minallah, mereka tidak takut kepada Allah. Artinya ngeten. Jadi orang itu ketika napa nggih? Ketika dalam kondisi banyak orang, temannya banyak, orang itu bertakwa. Tapi ketika dia sendiri, dia tidak bertakwa, Pak. Makanya orang ini kepada manusia dia takut. Dia ketika melakukan kemaksiatan dilihat orang itu takut, Pak. Tetapi ketika dia melihat kemaksiatan dilihat oleh Allah, dia malah tidak takut. Makanya ketika sembunyi-sembunyi dia tidak bertakwa, ketika terang-terangan dia bertakwa. Mereka takut kepada manusia, mereka tidak takut kepada Allah. Sedangkan Allah itu selalu bersama mereka ketika mereka berbisik-bisik. Niki insyaallah keterangannya wonten kesempatan ingkang bari datang Pak. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga ilmu kita. Makanya monggo kita biasakan untuk melakukan sholat tahajud, melakukan sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Pada riwayat yang lain Nabi mengatakan, alaikum bisolatil laili walau bi rakaatin. Kerjakan sholat malam walaupun cuma 1 rakaat, Pak. Jangan sampai tidak, Pak. Jadi kita usahakan setiap malam melakukan sholat malam. Yang nomor 2, kita menjaga wudhu kita menjaga diri kita supaya kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga diri kita jaga ilmu kita supaya ilmu kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apabila yang saya sampaikan ada benarnya, datangnya dari Allah. Apabila ada salahnya dari saya sendiri, saya berharap mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya buat diri saya sendiri dan umumnya buat panjenengan semua. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.